Bapak Ibu yang saya hormati, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha atas nikmat dan karunia. Pada hari ini kita telah diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk mengadakan diskriminasi yang mana pada pagi ini adalah kita mengadakan pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin saya mendapatkan berkat dari Semarang beserta Pak Dini yang mana nanti akan saya akromnya sehingga Pak Dini bisa melaksanakan tugas selanjutnya masing-masing. Bahwa sebelum jam pembelajaran anak-anak diajarkan 15 menit mengadakan literasi, yaitu cara membaca yang baik, di mana membaca ini ada dua, yaitu membaca nyaring yang nanti akan dilaksanakan oleh Pak Dini yang sudah mendapatkan berkah dari Semarang. Yang kedua yaitu membaca bersama. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkesempatan pada pagi hari ini saya akan melakukan presentasi pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi, di mana kita harus memperbaiki literasi di sekolah kita. Apakah itu literasi? Ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang literasi? Kegiatan apa saja? Kegiatan membaca, tetapi literasi membaca, sampai tulis, memahami, menganalisis, mengevaluasi, merefleksi, menggunakan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Selama ini kita mengartikan bahwa literasi itu hanya kegiatan membaca. Sebetulnya tidak, lebih luas lagi. Kita harus membaca, menulis, memahami, menganalisis, mengevaluasi, merefleksi, menggunakan untuk memecahkan masalah kita dan untuk mengembangkan kapasitas individu. Jadi tidak hanya membaca. Jadi dari membaca kita bisa mengembangkan kapasitas kita lebih baik dari yang sebelumnya. Penguatan literasi berbasis teks multimodal. Sekarang kita masuk dalam teks multimodal. Apa itu teks multimodal itu? Teks merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan antara teks visual, teks lisan, linguistik, gestur, dan spasial. Cara pemilihan buku. 1. Kita harus memilih alur cerita yang menarik. Dalam buku yang akan kita baca, kita harus mencari cerita yang menarik. Bagaimana menarik perhatian siswa kita sehingga dia senang mengikuti pembelajaran yang akan kita berikan sesuai konteks dan budaya. Jika kita berada di dataran rendah, ya kita ambil saja teks yang berhubungan dengan dataran rendah, apa yang ada di sekitar siswa kita. Bukan kita memberi bacaan atau mengenalkan yang tentang budaya atau kehidupan di pantai. Itu tidak masuk dalam lingkungan kita sebagai orang yang tinggal di dataran rendah. Yang ketiga, tokoh yang dikenali siswa. Kita memilih tokoh yang dikenali. Kita akan membacakan sebuah cerita tentang siapa orang barat. Anak itu tidak mengenal sehingga dia tidak tertarik untuk mengikuti bacaan itu, kecuali kita memilih tokoh yang dikenali. Upin Ipin, nah kita sebagai gambar Upin Ipin kita masukkan ke situ sehingga siswa itu tertarik
oh di situ ada pemimpin kan? Itu anak sudah kenal. Terus proklamator itu juga kenal. Beda menjadi hidup, bagaimana kita menghidupkan sebuah cerita dalam buku itu. Jadi melewati gestur dan intonasi pembacaan kita juga harus menyesuaikan dengan buku. Jadi siswa itu tertarik dan gurunya lebih menyenangkan, bukan adem membaca tetapi adem, nggak ada ekspresi, nggak ada gaya, jadi siswanya juga bosan. Ya, lingkungan membaca. Di sini ada sudut baca, ada pojok baca, perpustakaan, dan lingkungan sekolah. Ini adalah tempat-tempat membaca. Prinsip membaca nyaring. Yang pertama adalah berdialog dengan siswa. Sebelum kita membaca, kita harus berdialog dulu. Kita melihatkan sampul kepada siswa. Kita meminta siswa untuk menebak apa ya kira-kira yang ada dalam buku itu. Nah, itu juga termasuk berdialog dengan siswa. Yang kedua, anak dapat melihat gambar. Jadi saat kita membaca buku itu tidak menghadap ke kita, tetapi buku menghadap ke siswa, sehingga siswa dapat melihat gambar yang ada pada buku itu. Jadi mereka tertarik, gambarnya apik, ceritanya mesti apik. Yang ketiga adalah perluas dan perdalam jawaban. Setiap memberikan pertanyaan dalam bacaan itu, gali terus apa yang mereka ketahui tentang jawaban itu. Yang keempat, aktivitas pengetahuan anak. Kita menumbuhkan pengetahuan anak lebih dalam, lebih lebar, lebih luas untuk mengetahui apa yang ingin dia ketahui dalam buku itu. Yang kelima adalah ajukan pertanyaan pemantik. Kita harus memberi pertanyaan sebelum kita menjelaskan apa yang ada di dalam buku itu. Yang terakhir adalah apresiasi siswa. Kita harus mengapresiasi siswa. Apapun itu jawabannya, apresiasi. Kita tidak boleh langsung menyalahkan apa itu jawaban siswa. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mengajarkan atau menyampaikan bagaimana caranya membaca nyaring dan cara bagaimana kita memegang buku. Buku kita harus ada di sini. Kita harus seakan-akan kita memeluk buku atau kita menyayangi buku. Dan siswa bisa melihat gambar yang ada pada buku kita. Bagaimana caranya membuka buku? Cara membuka buku kita juga pelan-pelan sebenarnya. Dari pojok kita buka. Dan buku ini tidak boleh sampai kecol atau ditekuk-tekuk. Bagaimana kita cara menyayangi buku yang sehingga kita bisa mengajarkan kepada siswa kita bagaimana kita menyayangi buku, cara memegang buku dengan benar. Sekarang saya akan mempraktikkan cara membaca nyaring. Salam sehat, sehat bersakit, sehat ekonomi, sehat ekonomi. Itu Kemendikbud sekarang mengeluarkan salam sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Kalau kita rohani jasmani, sehat ekonomi tidak sehat, itu mempengaruhi kesehatan kita. Makanya Pak Guru sekarang memegang buku. Ini bukunya judulnya apa? Es Lilin Adi Bulan.
Asia Foundation. Kira-kira apa ya yang ada dalam buku ini? Bukunya mana? Kok judulnya Es Lilin Adik hilang gitu? Es lilinnya hilang kemana? Gimana kakak? Coba kita kalau lihat. Sebelumnya Pak Guru mempunyai gambar. Coba kita lihat dulu itu gambar. Nah, di situ ada gambar wujud pada cair dan gas. Nah, nanti kalian akan mempelajari apa yang ada loh. Itu ada panah, ada nomor-nomor, itu harus diisi apa. Kita harus membaca buku ini sehingga nanti kita memahami kita harus mengisi apa. Nanti kita mengerjakan itu. Sudah siap kan? Cuaca sangat panas. Marius membeli es lilin di depan sekolah. Satu untuk Marius dan satu lagi untuk adiknya di rumah. Marius memasukkan plastik berisi es lilin ke dalam tas. Jadi Marius membeli apa? Membeli es lilin. Berapa? 2. Untuk siapa? Satu Marius dan satu adiknya. Lalu es itu dimasukkan ke dalam tas. Pintar sekali, tidak pelit. Marius berteriak kaget. Es adik hilang. Es adik hilang. Ternyata es di dalam plastik sudah berubah menjadi air. Marius kecewa karena tidak bisa memberikan es lilin untuk adiknya. Marius bertanya, yang direbus mama tidak hilang, es di kulkas tidak hilang, semua hanya mengalami perubahan wujud. Sekarang kita lihat gambar yang ada di depan. Di situ ada padat, ada cair, ada gas. Kita melihat panah nomor 1 itu proses perubahan apa? Padat menjadi cair. Nah, itu perubahan mencair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa lagi? Ini ada
adalah tentang sihir otir. Berikutnya, ada anak yang bernama Ken. Ken ingin membeli tongkat sihir. Nah, ini Ken. Terus dia ketemu dengan pemilik tokonya ingin membeli tongkat sihir. Kemudian, namun uangnya tidak cukup untuk membeli tongkat sihir yang ia inginkan. Uangnya tidak cukup. Dia pengennya apa, tapi uangnya hanya sedikit. Kemudian, Ken hanya bisa membeli tongkat sihir yang lain. Tongkat sihir itu bernama otir, ya. Uangnya hanya cukup untuk membeli tongkat yang bernama otir. Bagus. Nah, ada apa yang di dalam gambar ini? Bagus. Selanjutnya, nah kita lihat ada apa lagi di sini? Ya, ada Ken ya. Ken tak sabar ingin mencoba tongkat sihirnya. Dia pegang tongkatnya itu. Selanjutnya, Ken ingin sekali memiliki mainan kereta. Ia pun membacakan mantra. Ken ingin apa? Kira-kira mantranya nanti apa ya? Apa? Seru-seru. Mantranya apa? Biasanya kalau kalian melihat di TV, mantranya itu apa? Bim-bimbo. Oke, kita lihat mantranya apa ya? Nah, ini dia. Aku ingin punya mainan kereta. Mantranya apa? Azagabum, gitu ya. Mantranya apa? Coba diulang. Kira-kira keretanya apakah terwujud? Terwujud nggak? Kita lihat halaman selanjutnya. Terwujud apa tidak? Hah? Ada yang salah. Ken ingin kereta, tetapi mengapa diberi pita? Ya, tadi mintanya apa? Kereta. Tapi yang datang malah pita. Kita selanjutnya halaman selanjutnya. Sihir otir. Akhirannya ir. Berarti ini tentang apa? Tentang kalau membacanya pakai gaya gitu namanya apa? Tentang apa? Bahasa Indonesia tentang puisi atau yang satunya lagi pantun. Masih ingat pantun? Pantun itu kan sajaknya apa? Ada AAA, ada BBB, ada AB, itu toh yang diakhiri dengan ir. Itu ya. Oke, kalau belajar pakai bergambar seperti ini menyenangkan? Bikin penasaran ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.